Shalom, Shalom Aleim, BCM Yesua Hamasya. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pastor Abraham Nelson Handoyo yang ingin menyampaikan pesan Tuhan buat hari ini, buat saudara kekasih Tuhan. Sebelumnya saya ingin menyapa buat umat Tuhan, kekasih Tuhan dimanapun berada yang mendengarkan siaran rekaman ini. Apa kabar? Tuhan, kita semua kabarnya selalu baik. Kita hidup di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ada amin. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih. Kami mengenal, kami menyembah Allah yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu, kasih setiamu sampai hari ini kami boleh ada. Itu semua Engkau begitu mengasihi, Engkau begitu mencintai kami semua. Kami sungguh mengucap syukur terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan pesan Tuhan. Biarlah lewat pesan-Mu ini menegur setiap kami, memberkati setiap kami, bahkan mengubah kehidupan kami menjadi apa yang Kau kehendaki, hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk ditegur lewat firman-Mu. Dan kami percaya ketika kami ditegur dan hidup kami berubah, hidup kami selalu diberkati oleh Tuhan. Dan yang sakit disembuhkan oleh firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, bahkan yang dalam masalah Tuhan beri jalan keluar. Kami mengucap syukur terima kasih. Kami percaya kami punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucap syukur, haleluya, amin. Saya sudah mempersiapkan buat pesan Tuhan hari ini. Saudara kekasih Tuhan, saya di belakang rumah saya itu ada sebuah rumah bangunan baru aja dibangun beberapa bulan yang lalu, beberapa waktu yang lalu baru dibangun, dan saya suka memperhatikan bangunan itu. Bahkan saya sendiri juga beberapa tahun masih baru aja, tahun 2020, 2021 saya juga bangun rumah di Tuhan karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tapi yang ingin saya sampaikan, yang di belakang rumah saya ini saya suka mengamat-ngamati. Nah, dari yang punya rumah itu beli rumah, itu rumah yang lama, yang jeleknya minta ampun ya kan. Jadi bisa dibilang, hampir dibilang dia beli tanahnya aja, dia ambruk dirobok bangunan yang lama, lalu dibangun ulang, ditata ulang sama dia. Nah, mulai dari ditata ulang ini saya suka mengamat-ngamati. Kalau saya jalan pagi, di setiap pagi itu saya ngamati dari awal itu terlihat fondasi-fondasinya. Dari bangunan ini terlihat masih fondasi-fondasi. Terus sampai mulai batu batanya berdiri. Step by step batu batanya berdiri. Ketika batu bata mulai berdiri 1 meter aja katakan, sudah mulai terlihat polanya. Bentuk-bentuk rumahnya sudah mulai terlihat. Sampai akhirnya berapa bulan kemudian saya perhatikan terus rumah ini sudah kira-kira finish 80%, katakanlah finish sudah 80%, sudah terlihat banget. Bangunan itu sudah terlihat banget, 2 lantai, plafonnya, gentengnya dan sebagainya. 80% sudah jadi. Saya senang, saya senang banget. Saya perhatikan, wah, bagus ya. Dari rumah sebelumnya, bangunan dari sebelumnya dirobohkan, dibangun ulang sama dia, sama yang pemiliknya, jadi rumah yang bagus gitu kan, yang besar, yang bagus terlihat. Yang awalnya yang lama itu sudah jelek, sudah usang, terus begitu ya nggak terawat, kotor dan lain sebagainya lah. Terus pokoknya gitu. Terus dengan dibangun ini bagus banget. Terlihat sangat mulai kelihatan bagus. Padahal bangunan masih 80%. Bangunan masih 80%. Terus bertambah bulan, akhirnya
yang 80% menjadi 90%, hampir finish. Jadi finishnya udah 90%. Semakin lihat bagusnya tampak penampilannya dari luar. Wow, menyenangkan banget gitu kan. Dari 90% aja saya sudah nilai rumah ini bagus. Rumah ini elok. Enak bakalan nanti ditempati pun jadi nyaman, enak gitu. Saya perhatikan ada lubang angin-anginnya, di belakang itu enggak tertutup full, jadi masih ada space untuk sirkulasi udara. Terus plafonnya juga tinggi, tataan gentengnya untuk jatuhnya air hujan itu juga semua teratur rapi dari dibandingkan dengan rumah yang lama. 90% sudah terlihat bagusnya. Di depan itu ada pilarnya, ada 2 pilar yang besar penjulang tinggi ke atas, 2 lantai rumahnya, sudah terlihat 2 lantai. Nah, saudara perhatikan, 90% saya sudah melihat bagaimana eloknya, bagusnya, dan masuk sampai 100% benar-benar sudah sempurna, sudah selesai bangunannya, sudah finish, katakan sudah selesai sempurna. Wah, tambah saya tametin, bagus banget rumahnya, betul terlihat bagus gitu kan. Nah, singkat cerita, saya mulai berpikir, Roh Kudus juga memberi saya hikmat, pewahyuan. Roh Kudus ngomong sama saya, kamu perhatikan rumah ini bagus, ya Tuhan. Tapi ketika bangunan rumah ini ditempatin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya kan, oleh pemiliknya, kalau seandainya saya melihat rumah-rumah yang lainnya di sekitarnya, di sekelilingnya, nah rumah-rumah yang lainnya ini bukannya dulu awal dibangun jelek, bukan dibangun itu sudah usang, enggak, sama kayak yang baru dibangun itu, ya kan. Tapi ketika berjalannya waktu, kenapa ada perbedaannya? Ada yang rumah masih tetap bertahan, kelihatan bagusnya, sedap dipandang, sehingga penghuninya pun yang tinggal di dalam situ nyaman, enak gitu. Keluar masuk dalam rumah, tinggal di dalam rumah itu juga nyaman, bersih lagi kelihatan. Tapi ada sebaliknya, ada rumah yang, maaf bahasa Surabayanya, bahasa Jawa Surabaya itu rungsep. Apalagi ada orang yang bilang sowong, ya kan, sowong itu ada roh-roh halus yang tinggal juga di sana. Terus begitu rumahnya mengesankan nggak sehat sama sekali, sehingga penghuninya yang nggak sehat, bolak-balik sakit. Akhirnya ya udah, gantian sakitnya, ekonominya semakin parah, ya kan, udah dapat berkat buat untuk berobat melulu karena nggak sehat rumahnya. Jorok lagi, banyak barangnya, banyak kebun binatangnya, ada tikus, ada kecoa dan lain sebagainya, banyak piaraannya lagi, bau lagi. Perhatikan yang rumah baru dibangun dengan di-maintenance, dengan dirawat, dijaga. Rumah itu walaupun sudah lama, sekian tahun, mungkin katakan sampai 10 tahun, 20 tahun, kalau rumahnya dirawat terus, dijaga terus, kebersihannya dijaga, diperhatikan, barang-barangnya yang di dalam itu juga nggak sembarangan, ya kan, semua barang ada di dalam rumah, wis barang yang nggak bermanfaat, yang bikin kotor dan sebagainya tetap disimpan, ada di dalam rumah itu dengan yang benar-benar dijaga. Nggak masuk no barang sing, ya istilahnya barang sing nggak bermanfaat lah, dimasukin dalam rumah itu jadi beda, sehingga membuat orang yang tinggal itu lebih nyaman, lebih enak. Bukan cuman yang tinggal, bahkan orang lain yang lihat rumahnya enak ya, rumahnya bagus, elok, rumahnya adem gitu, rasanya nyaman gitu ya. Saya Kak Melok tinggal di rumah itu, saya yakin kalau saya tinggal di rumah itu enak gitu. Lah, orang lain itu bisa ngerasain kayak gitu, sampai punya pikiran kayak gitu. Apa yang membedakan? Nah, buat hari ini kita belajar. Tuhan ngasih saya hikmat pewahyuan lewat apa yang saya dapatkan. Temanya, saya beri tema
tubuh kita adalah bait kudus. Tubuh kita ini adalah bait kudus. Sekali lagi, tubuh kita adalah bait kudus. Tirukan ke saya. Tubuh kita adalah bait kudus. Sekali lagi kita tempelkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahwa tubuh kita ini adalah bait kudus. Bait kudusnya Tuhan, bait kudusnya Allah, ya. Saudara, kalau saya tadi di awal saya kasih ilustrasi, saya kasih gambaran bagaimana rumah yang awalnya dibangun sudah ada pola-polanya, sudah bisa terlihat dari pola-polanya. Sama ketika kita ada di dalam kandungan ibu kita masing-masing, Tuhan itu sudah memberi rancangan-rancangan hari depannya yang penuh harapan. Rancangan-rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan-rancangan kehancuran, bukan rancangan sakit penyakit, bukan rancangan sesuatu yang buruk menimpa hidup kita, bukan rancangan kecelakaan, bukan. Sekali lagi, rancangan Tuhan itu selalu baik, sangat baik untuk saudara dan saya. Sudah terlihat, bahkan sejak di dalam kandungan ibu kita itu sudah dirancangkan oleh Allah. Ketika kita lahir di muka bumi, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun, 20 tahun, lewat kehidupan, perjalanan kehidupan, mulai terlihat. Nah, terlihatnya yang bagaimana? Ada perbedaannya. Firman Tuhan memberi saya pewahyuan, tubuh kita ini bait Allah. Sama seperti rumah itu, rumah yang senantiasa dijaga, dirawat, diperhatikan, kebersihannya diperhatikan, nggak jorok, nggak sembarangan. Itu akan memberi dampak yang bagus untuk yang tinggal di dalamnya. Tubuh kita ini juga harus sama. Saudara dan saya harus menjaga tubuh jasmani kita. Yang kita sudah ada di muka bumi, lahir, puji Tuhan, kita sebagai manusia dilahirkan di muka bumi sampai hari ini dengan usia sekian, kita harus menjaga tubuh kita. Nggak bisa sembrono. Sama seperti bangunan rumah itu tadi. Kalau kita sembrono, maaf nih, makan nggak diatur, porsinya nggak diatur. Terus yang dimakan juga nggak sehat lah, istilahnya saya katakan. Nah, hati-hati. Nggak ada kata-kata gini, nggak apa-apa. Mau badan saya sekian, mau bagaimanapun, yang penting sekarang saya sehat. Hati-hati, kalau kita nggak jaga makan, ya kan? Ya, sekarang belum sakit, tapi suatu hari saya nggak berdoa. Tetapi kalau kita jaga makan, atur pola hidup kita, tidurnya jam tidur teratur, ya kan? Nggak tidur terlalu malam. Pagi kita menyiapkan bangun pagi, selalu berjumpa dengan Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Lalu kita beraktivitas, kita bekerja, kita makan dengan pola makan yang baik dan benar dan sehat, ya kan? Bukan masalah mau badan seberapa, tapi kalau pola makan kita baik dan benar, pola hidup kita baik dan benar, apalagi ditambahi lagi kita berolahraga, membuat kita, tubuh kita itu sehat, terjaga. Bukan cuma sekedar ya sudah asal pokoknya kita hidup. Banyak orang-orang, ya maaf nih, di luaran sana saya katakan, nggak mikir. Akhirnya ya beberapa teman saya masih kepala 3 waktu itu sudah dipanggil Tuhan. Ada yang umur 40 sudah dipanggil Tuhan, beberapa dipanggil Tuhan. Umur 50 belum capek 60, 70, 80 sudah dipanggil Tuhan. Sakit inilah, sakit itulah dan lain sebagainya. Ayo, saudara kekasih Tuhan, lewat renungan firman Tuhan hari ini saya ingatkan saudara, kita harus jaga tubuh kita. Kita harus rawat tubuh kita dengan baik. Jangan sampai ya seperti rumah itu tadi, bangunannya nggak karu-karuan, yang seharusnya sudah terbangun, tertata rapi, indah, tapi kita rusak sendiri berjalannya waktu.
Yang pertama, ayo rawat tubuh jasmani kita. Rawat dan jaga tubuh jasmani kita. Kita buka 1 Korintus pasal 6 ayat 12 dan 13. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 dan 13. Saya bacakan buat saudara. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Sekali lagi, perhatikan. Di sini yang dimaksud adalah makanan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu apapun itu, bukan cuma makanan, sesuatu apapun yang bisa masuk dalam pikiran kita, bisa masuk dalam lewat mata kita, lewat pendengaran kita, terutama yang masuk dalam mulut kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Selanjutnya yang ke-13, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Sampai di sini. Firman Tuhan bilang, katakan memang semua halal bagimu, tapi perhatikan dulu, bermanfaat enggak? Berguna enggak? Bikin tubuh kita sakit atau sehat? Maaf nih, contoh yang rokok. Loh, kan enggak ada di Alkitab, mana ada tulisan no smoking. No smoking itu di pom bensin. Ya kan, Alkitab enggak ada tulisan no smoking. Jadi saya kalau di pom bensin aja enggak ngerokok. Tapi begitu keluar dari pompa bensin Pertamina, ya apa-apa saya mau ngerokok. Firman Tuhan Alkitab gak ada. Saudara, perhatikan, kalau saudara masuk di pompa bensin di Pertamina atau di dalam lift atau dalam mall, kira-kira kalau saudara ngerokok, ditegur satpam nggak? Disuruh keluar nggak? Disuruh minggir nggak sama satpamnya? Ya kan? Di surga juga sama, orang-orang perokok nggak boleh masuk. Ya kan? Mungkin saudara bisa bilang, oh nggak ada tulisan no smoking. Ya saudara perhatikan aja, di pompa bensin aja dilarang saudara masuk. Di dalam lift, di dalam mall aja saudara dilarang masuk, apalagi di surga. Itu gampangnya aja, gambarannya kayak gitu ya saudara. Saudara perhatikan, segala sesuatu itu halal, tetapi kita harus menimbang. Kita harus bijaksana. Apakah ini bermanfaat atau enggak? Kalau rokok nggak bermanfaat, kalau alkohol nggak bermanfaat, apalagi khususnya narkoba nggak bermanfaat, buat apa? Bukan cuma itu aja, banyak hal, makanan dan sebagainya. Kalau memang ini, kalau saya terlalu banyak makannya, ya puji Tuhan, saya diberkati, ya baik, puji Tuhan. Ya kan, siapa yang nggak senang diberkati? Tapi kita harus waspada, nggak bisa terlalu makannya yang semua kita makan. Apalagi sudah tahu kolesterolnya tinggi, triglyceridnya tinggi, LDL-nya tinggi, makan aja terus. Hati-hati. Oke, firman Tuhan katakan makanan untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Maksudnya gini, jangan diprioritaskan hidup kita. Memang makanan untuk perut, nggak makan ya gimana kita, kan gitu kan. Perut ini untuk diisi makanan, tapi jangan diprioritaskan. Jangan itu yang diutamakan dalam hidup, ya kan. Yang harus kita utamakan bukan urusan perut, tetapi justru sebaliknya. Kita hidup di dalam firman Tuhan. Yuk, selanjutnya, selain kita rawat dan jaga tubuh jasmani kita, yang kedua, rawatlah dan jagalah tubuh kita adalah bait kudusnya Allah. Yang pertama, rawat dan jaga tubuh jasmani kita. Yang kedua, rawat dan jaga tubuh kita sebagai bait Allah, sebagai bait kudusnya Allah. Tubuh kita ini sebagai bait Allah, bait kudusnya Allah. Kita harus jaga, kita harus rawat. Rawatnya, jaganya bagaimana? Kita buka 1 Korintus pasal 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari apa? Percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan di
dilakukan manusia di luar dirinya, saya ulangi lagi. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi firman Tuhan bilang, katakan jauhkan dirimu dari percabulan. Puji Tuhan, Pak, saya enggak percabul, saya enggak melakukan dosa seks dan sebagainya. Ya puji Tuhan, oke. Tapi firman Tuhan katakan bukan cuman itu, setiap dosa lainnya, dosa yang lain yang dilakukan oleh manusia, banyak hal. Firman Tuhan katakan jauhkanlah. Kita harus jaga tubuh kita dari bait kudus. Tubuh kita ini adalah bait kudus. Yang berbicara bait kudus karena yang tinggal adalah Roh Kudus. Yang namanya Roh Kudus itu nggak suka yang sesuatu yang bertentangan dengan Dia, yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah, ya kan? Nah, kita harus jaga. Jangan kotori tubuhmu, jangan kotori bait kudusmu. Kayak tadi saya ceritakan, saya kasih gambaran rumah yang tadinya sudah dibangun rapi, bagus, indah, elok. Orang lihat itu seneng banget bangunannya. Tapi seiringnya waktu nggak dijaga, nggak dirawat, sakarepe dhewe, hidupnya nggak takut akan Tuhan, semua dimasukno barang-barang yang nggak bermanfaat dimasukno. Apa itu barang-barang nggak dimasukno? Barang-barang yang najis di hadapan Tuhan, menjijikkan di mata Tuhan, terus dimasukno semua. Ya otomatis yang tinggal di dalam rumah itu nggak bakal betah. Demikian juga sama, tubuh kita adalah bait kudusnya Tuhan. Kalau semua hal-hal yang najis dimasukkan, yang kita terima semuanya, kita masukkan dalam pikiran kita, hati kita, dalam hidup kita, otomatis Roh Kudus akan minggir, nggak akan betah, nggak akan tinggal bersama dengan kita. Nah, ayo kekasih Tuhan, umat Tuhan yang disayang Tuhan, kita harus menjaga, merawat Roh Kudus. Firman Tuhan bilang gini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Sekali lagi berbicara bait Roh Kudus, berbicara kekudusan. Berarti apa? Kita harus hidup dalam kekudusan. Kita harus hidup benar di mata Tuhan. Jangan sampai ada sesuatu yang menajiskan bagi Tuhan. Jangan sampai ada ilah lain. Jangan sampai ada sesuatu yang membuat Roh Kudus gak tinggal betah, akhirnya minggir. Sebaliknya, bagaimana cara merawat dan menjaga tubuh kita sebagai bait Allah? Ingat, firman Tuhan katakan, sebab saudara milik Kristus. Saudara dan saya adalah milik Kristus. Sudah lunas dibeli. Sudah dibeli dengan harga yang mahal. Sudah lunas harganya. Dibeli dengan apa? Dengan harga yang mahal apa? Dengan darah Kristus. Lewat kematiannya di kayu salib. Menebus dosa-dosa saudara. Menyucikan saudara yang tadinya saudara hidup dalam dosa. Sudah diampuni segalanya dosa-dosa kita. Sudah dibersihkan. Kita sudah jadi rumah yang bagus, yang indah. Ditinggali sama Roh Kudus rumah itu, yaitu tubuh kita. Jangan sampai dikotori lagi. Tuhan sudah membeli kita dengan harga yang mahal, yaitu lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib, menebus kesalahan kita, menebus dosa kita. Yuk, bagaimana kita harus hidup, menjaga dan merawat tubuh kita sebagai bait Allah? Yang pertama, hidup benar, hidup kudus di mata Allah. Tadi firman Tuhan dikatakan dari 1 Korintus tadi berbicara
Bentar. 1 Korintus pasal 6 ayat 13 yang bagian B. Firman Tuhan bilang gini. Firman Tuhan katakan gini. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Sekali lagi, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk kita. Berbicara, kita harus hidup dikenan oleh Tuhan. Kita hidup dalam kekudusan. Kita harus jaga hidup kita. Oke? Ya. Perhatikan. Percabulan itu gimana sih? Apakah berbicara cuma dosa seks? Enggak cuma dosa seks. Enggak cuma berbicara dosa seks, apalagi zaman sekarang. Zaman serba internet dan sebagainya. Bukan cuma berbicara dosa seks, bahkan kita punya ilah lain, kita punya Allah lain, ya kan? Mungkin katakan kita mengalah, kita mengkultuskan yang lainnya, bukan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, ya kan? Mengkultuskan mungkin manusia, mungkin orang, mungkin siapalah, atau mungkin uang dikultuskan. Itu sudah hal yang najis di mata Tuhan, tidak menyenangkan hati Allah. Hati-hati, oke. Hidup benar, hidup kudus di mata Allah. Karena di dalam diri kita, hidup kita ada roh Allah. Ada amin. Saudara dan saya hidup selalu dipimpin oleh roh Allah, karena hidup kita ada roh Allah. Harus kita jaga. Hidup benar, hidup berkenan, hidup dalam firman Tuhan. Oke, yang kedua, bagaimana kita harus merawat dan jaga tubuh kita sebagai bait kudusnya Allah. Jaga roh Allah biar betah ada di dalam tubuh kita. Kita harus menjaga sendiri. Bukan tugasnya Allah yang jaga. Kita berdoa, Tuhan jagalah tubuhku, jagalah pikiranku, jagalah hatiku dari sesuatu yang najis. Salah. Kita sendiri, tugasnya kita sendiri yang harus menjaga dan merawat. Jangan sampai roh Allah nggak betah meninggalkan kita. Oke, kita harus jaga. Oke. Terus selanjutnya yang ketiga, hiduplah di dalam firman Allah, dan firman selalu tinggal di dalam hidup kita. Firman itu telah menjadi Kristus Yesus. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, dan sudah naik ke surga. Dia mengutus rohnya yang kudus untuk tinggal bersama dengan kita, hidup dalam tubuh kita sebagai bait Allah. Lah, kita harus hidup dalam firman Kristus, dan firman itu ada di dalam hidup kita. Simple, sederhana. Dengan demikian, kita percaya tubuh kita yang tadinya bait Allah, yang sebagai bait Allah, selalu dikenan, selalu menyenangkan hati Allah. Oke? Selain kita harus menjaga tubuh jasmani, bagi kita juga harus menjaga tubuh kita sebagai bait kudusnya Tuhan. Sekian renungan firman Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan lewat pelajaran firman-Mu, bahwa tubuh kami yang ada ini sebuah berkat anugerah yang luar biasa yang sudah Kau berikan kepada kami semua, untuk kami boleh menikmati kehidupan yang ada di muka bumi ini. Selepas berapapun usia kami, umur kami bisa menikmati semua kebaikan-kebaikan Tuhan di muka bumi. Maka sepatutnya dan seharusnya kami menjaga dan merawatnya Tuhan. Kami harus menjaga dan merawat tubuh jasmani kami, sehingga kami boleh selalu senantiasa sehat, dan dengan kesehatan kami senantiasa dapat mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami lewat kesehatan kami senantiasa dapat menceritakan semua kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur, kami juga selalu akan menjaga. Kami berjanji, yang sudah mendengarkan pesan Tuhan buat siang hari ini, kami bertobat dan kami berjanji kami akan merawat dan menjaga tubuh kami sebagai bait kudusnya Tuhan, bait Allah, untuk selalu roh Allah, yaitu roh kudus-Mu Tuhan, selalu tinggal diam di dalam hidup kami, memimpin kehidupan kami hari lepas hari, dan terus senantiasa menyertai kehidupan kami sampai pada
berkesudahan. Kami ucap syukur terima kasih Tuhan buat renungan hari ini. Kami mau melakukan firman Tuhan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.